Halo pemirsa, selamat datang dalam Corporate Insight, di mana kita akan membedah strategi, kinerja, dan sepak terjang korporasi dalam menavigasi tantangan usaha. Bersama saya Rolando Sambuaga, inilah Corporate Insight selengkapnya, Investor Daily Inspirasi Investasi, bersatu menginspirasi. Dan pemirsa, industri parfum lokal terus menunjukkan perkembangan signifikan di Indonesia. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat terhadap produk wewangian buatan dalam negeri semakin meningkat. Ya, fenomena tren parfum lokal tidak lepas dari tumbuhnya kesadaran akan kualitas dan identitas lokal yang dapat bersaing dengan produk internasional. Para produsen pun ini semakin berani mengeksplorasi karakter aroma yang khas sesuai dengan iklim dan budaya setempat. Hal ini mendorong lahirnya beragam brand yang memadukan kreativitas dengan inovasi teknologi parfum. Formulasi yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan keharuman, namun juga daya tahan dan kesesuaian dengan kulit konsumen di Indonesia. Beberapa produsen mengembangkan aroma yang dirancang khusus untuk bertahan dalam kondisi panas dan lembab. Nah, menjawab kebutuhan masyarakat yang aktif beraktivitas di luar ruangan. Keterlibatan brand lokal dalam pameran tematik dinilai berperan penting dalam memperkuat ekosistem wewangian nasional. Ajang seperti ini menjadi ruang bagi pelaku industri untuk bertukar ide, menjalin kolaborasi, dan mendorong inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan pasar. Dan masih terkait parfum pemirsa, kami memiliki sejumlah data perkembangan penjualannya di Indonesia. Nah, berikut rinciannya. Nah, kita simak ini tren penjualan parfum di Indonesia pada Mei hingga data penjualan parfum di Indonesia pada periode Mei hingga Juli 2024 menunjukkan tren yang positif gitu ya. Di bulan Mei penjualan mencapai angka tertinggi dengan total sales value sebesar 285 miliar rupiah. Nah, meski pada Juni ini sedikit turun menjadi 244,5 miliar rupiah, penjualan kembali mengalami kenaikan pada Juli dengan total sales ini 253,4 miliar rupiah. Dan dalam 3 bulan, total penjualan parfum lokal ini tercatat mencapai 783 miliar rupiah dengan lebih dari 11,7 juta unit terjual. Angka ini menjadi bukti bahwa parfum lokal semakin diminati dan memiliki potensi pasar yang besar. Ya, informasi selanjutnya pemirsa, PT Teman Menggapai Impian melalui brand parfum andalannya, Saka ini kembali menghadirkan produk varian baru yang diperkenalkan pada ajang The Beauty Fashion and Fragrance Festival 2025. Alexander Christie, CEO PT Teman Menggapai Impian, mengatakan dengan mengusung tagline Fragrance Without Boundaries, Saka percaya aroma tidak mengenal batasan gender, usia, atau momen. Kehadiran koleksi terbaru Saka Tropic in Motion, dikatakan Alexander, ini menjadi bentuk penghormatan terhadap iklim tropis Indonesia. Hadir dalam 3 pilihan aroma yakni Sunward, Green Days, dan Earthwave, Saka menawarkan kesegaran yang cocok digunakan sehari-hari. Dibanderol dengan harga Rp129.000 hingga Rp299.000. Alexander juga memaparkan selama 5 tahun hadir di industri, Saka menjadi representasi baru dalam dunia wewangian Indonesia dengan filosofi unik di setiap produknya. Nah, meskipun Saka menyasar pasar Gen Z hingga milenial, namun aroma Saka tetap terbuka untuk semua kalangan.
Dan pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda kita akan ulas kinerja dan strategi perusahaan PT Teman Menggapai Impian atau Saka Perfume. Tetap bersama kami di Corporate Insight. Ada promo, diayoin. Buy one get two, diiyain. Gak ada diskon, dijambanin. Tapi investasi diogahin. Boros-boros cuma bikin dompet meledos. Mending investasiin aja bos. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Presiden Prabowo Subianto ini menyatakan telah menerima aspirasi murni dari masyarakat terkait situasi terkini. Pemirsa, imbas aksi unjuk rasa di Jakarta membuat layanan Transjakarta sempat terhenti. Bersama kami di Berita Satu Pagi. Saksikan Berita Satu Pagi setiap hari pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Berita Satu. Karena hanya dengan iming kemudahan, lantas bisa saja membutakan para pencari kerja. Ini menjadi ironi. Begapa harga beras mengalami kenaikan, padahal stoknya berlimpah. Saksikan penelusuran tim Expos. Hanya di Berita Satu. Peristiwa tewasnya demonstran saat aksi demonstrasi di DPR ini sangat disayangkan oleh sejumlah pihak. 5 anggota DPR kontroversial kini telah dinonaktifkan oleh partainya usai marak aksi protes massa di berbagai daerah Indonesia. Di program Berita Satu Siang hari ini, saya Sri Kirana atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Hanya di Berita Satu. Si hijau asal Garut ini ternyata bisa mendunia pemirsa. Kira-kira seperti apa ya proses dari pembuatan baju adat? Simak yuk prosesnya dari nol. Saksikan selengkapnya di Dari Nol hanya di Berita Satu. Ya, pemirsa, industri parfum lokal ini terus menunjukkan perkembangan signifikan di Indonesia. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini minat masyarakat terhadap produk wewangian buatan dalam negeri semakin meningkat. Nah, hal ini turut menunjukkan potensi besar bagi pelaku usaha lokal untuk terus berinovasi. Ya, peningkatan permintaan juga didorong oleh kehadiran e-commerce yang diyakini mempermudah konsumen menjangkau produk parfum lokal dari berbagai wilayah. Nah, lantas bagaimana cuan semerbak bisnis parfum kekinian di tanah air? Untuk membahasnya telah hadir di studio Semesta Berita Satu, Alexander Christie, CEO PT Teman Menggapai Impian atau Saka Perfume, dan juga Firta Tirtania atau Tania, Vice President of Business Development PT Teman Menggapai Impian atau Saka Perfume. Selamat pagi, apa kabar? Pagi. Mbak dan Mas, selamat datang di studio Semesta. Selamat Pik pagi. 2. Terima kasih Mas Ando. Baik, ini hari ini kita akan bahas terkait dengan cuan semerbak bisnis parfum kekinian. Ini kalau kita lihat ini narsum saya hari ini muda-muda karena memang menyasar pasar Gen Z dan milenial begitu ya Mbak? Betul, ya? betul. Wah, ini harus segmented nih ya. Oke, baik. Nah, jadi kita akan bahas terkait dengan kinerja dulu. Saat ini saya akan mungkin tanya dulu ke Mbak Tania begitu ya. Nah, ini bisa dijelaskan terkait dengan core business dari Saka Perfume ini atau PT Teman Menggapai Impian yang dikelola saat ini. Silakan Mbak Tania. Baik, terima kasih Mas Ando untuk kesempatannya hari ini. Senang sekali bisa ngobrol dan berbagi sedikit cerita tentang perjalanan PT Teman Menggapai Impian. Jadi secara legal PT Teman Menggapai Impian ini resmi berjalan dari 2023 untuk PT-nya, namun secara brand kita sudah berjalan dari 2020. Untuk core bisnisnya kita bergerak di industri parfum yang menaungi brand Saka Perfumery. Jadi fokus utama kami adalah mengkreasikan parfum lokal yang memiliki standar yang bisa bersaing dengan kualitas brand parfum internasional. Wow. Yang dimana selain mengusung kualitas, kita juga mengemas parfum itu sebagai storytelling emosional atau pengalaman personal dari masing-masing konsumen, yang dimana ini bertujuan sama dengan
visi kita ya, yang dimana parfum itu bukan hanya sekedar produk gaya lifestyle, namun kita mengkreasikannya ini sebagai pengekspresian diri. Jadi kayak pengekspresian diri. Jadi setiap kita pakai produk dari Saka, kita ingin customer tuh merasa ada kepercayaan diri sendiri dan menunjukkan bahwasannya kebanggaan terhadap produk brand lokal sih Mas. Jadi ini apa ya, dengan pakai parfum ini juga nunjukin identitas dari customer begitu. Betul. Saya bangga dengan produk lokal. Betul. Wah, mantap. Nah berikutnya, Mas Alex, ini bagaimana Anda membangun bisnis parfum ini dan kenapa sebetulnya memilih untuk terjun ke bisnis parfum gitu? Oke, sebenarnya kami mulai itu tadi mungkin Mbak Tania sudah info bahwa kita mulai di 2020. Jadi pandemi COVID berlangsung di 2020 dan mungkin kita semua pasti lockdown ya. Kita semua work from home, semua aktivitas dilakukan di rumah gitu. Bahkan belanja online pun belajar semuanya dilakukan secara online seperti itu. Dan tahun 2020 sampai dengan 2022 kami memulai itu karena memang dari awalnya itu kita hobi gitu. Jadi kita hobi koleksi parfum, suka parfum dan di 2020 banyak sekali ya beberapa usaha kami juga harus berhentikan sementara dan kita pikir ternyata kita coba dulu deh untuk jualan perfume seperti itu. Jadi mungkin pandemi COVID itu bagi kita blessing in disguise gitu. Betul. Jadi kita satu bisnis itu kita bisa ada ide dan juga inovasi lain untuk memulainya gitu. Kami growth cukup signifikan year on year-nya sampai dengan tahun ini seperti jadi itu. momentum begitu betul, ya di 2024 COVID, pandemi COVID begitu. Tapi sebelumnya memang ada usaha lain gitu ya sebelum parfum gitu betul, ya? Betul. Sampai akhirnya memilih untuk parfum? Betul, karena dari awalnya hobi sih. Jadi pengguna akhirnya coba sharing-sharing, akhirnya jualan seperti itu. Ya baik, nah ini kan berdiri sejak tahun 2020 begitu ya. Nah bagaimana pencapaian kinerja bisnis Saka Perfume secara tahunan? Oke, puji Tuhannya walaupun sekarang ya kondisi ekonomi mungkin secara data kita tidak terlalu baik, tidak sempurna di tahun 2025, tapi kita mencatat sampai bulan September kemarin kita tumbuh terus secara signifikan seperti itu. Tapi memang tidak sebaik dari tahun 2020, 2021, 2022 dan juga 2023 dan juga 2024. Tapi kita berharapnya ada optimisme di tahun-tahun berikutnya seperti itu. Dengan pencapaian 2025 ini bagaimana? Tetap kita bertumbuh tapi memang tidak sesignifikan tahun lalu seperti itu. Luar biasa. Baik, selanjutnya ke Mbak Tania. Mbak Tania, ini kan Saka Perfume ini memiliki aneka aroma begitu ya. Nah ini produk parfum apa yang memiliki kinerja yang paling baik begitu, yang paling cuan itu yang mana nih, aroma yang seperti apa nih Mbak? Kalau dari secara data dan pengalaman kita, yang kita lihat adalah market Indonesia ini Mas rata-rata menyukainya tuh wangi, yang tipenya tuh wangi manis, soft dan wearable untuk dipakai kegiatan sehari-hari. Tapi kalau ini sebetulnya ada berapa varian sebetulnya dari perfume Saka ini? Kalau di kita saat ini kurang lebih ada di 15 varian Mas. 15 varian. Iya. Nah yang paling cuan itu yang tadi, itu yang manis, wearable, seperti apa tadi? Karena target market Indonesia tuh banyak suka yang manis, di kita pun sama Mas, data dari penjualannya banyak yang suka wangi manis. Salah satunya adalah varian Oreo, yang dimana variannya itu punya karakter yang elegan, manis dan soft, yang mungkin bagi customer itu aman banget untuk dipakai di segala occasion. Itu men and women atau? Sebenarnya itu wangi itu untuk perempuan, cuman nggak banyak menutup kemungkinan cowok-cowok sekarang juga pada suka Mas, karena kan perfume itu tidak genderless. Saya aja lebih suka pakai parfum dari istri saya. Oh ya karena begitu ya. Jadi memang ini penjualannya kan memang lebih ke umum gitu ya, nggak cuman ke wanita, tapi justru banyak juga pria yang pakai begitu, yang beli begitu ya. Oke, baik. Nah bisa dipaparkan mungkin ya saat ini market Saka Perfume ini menguasai daerah mana saja sebetulnya, daerah yang paling prospek begitu di kawasan mana? Apakah Jakarta atau Jabodetabek atau seperti apa? Sebagian besar market kita sih rata-rata kebanyakan di Jabodetabek ya Mas, sama di sekitaran Pulau Jawa. Tapi belakangan ini kita melihat bahwasannya market-market di luar Pulau Jawa, baik dari Kalimantan, Sumatera, ataupun Indonesia Timur, itu juga udah signifikan untuk tertarik dengan brand-brand lokal. Makanya kita dari penjualan pun cukup di luar Pulau Jawa cukup tinggi sih Mas, tapi masih dominan di daerah Pulau Jawa dan Jabodetabek Mas.
Itu bau yang lokal banget tuh seperti apa sih sebetulnya? Biasanya kalau lokal itu dia tipenya tuh mungkin yang patchouli, woody, seperti itu. Oke, iya iya. Yang dimana patchouli itu memang bahan bakunya dari Indonesia sendiri. Oke. Yang memang hanya bisa ditemukan di Indonesia begitu ya? Iya, betul. Baik. Nah, Mas Alex, bagaimana kinerja penjualan melalui platform online dan juga toko fisik begitu ya? Seperti apa persentase penjualannya? Oke, nah mungkin Persentase penjualan. Mas Ando, customer behavior berubah ya dari tahun ke tahun ya. Mungkin ketika COVID-19 kita mulai dari 2020 hingga 2022, aktivitas belanja offline itu dibatasi, jadi mereka memang membeli perfume itu secara visual. Jadi dari influencer, ya kan, dari endorsement, dari campaign-campaign yang secara visualnya menarik. Nah, tapi tren sudah mulai berubah ketika pasca pandemi di 2024, 2025 tahun ini, customer ternyata lebih suka datang ke event-event offline, mampir ke toko-toko consignment kita, terus dia harus sniff dulu mana varian yang mereka suka gitu, baru dia purchase seperti itu. Jadi kalau dibicara presentasi sekarang hampir sama gitu. Mungkin 3-5 tahun lalu banyakan online ya. Cuman sekarang tuh presentasinya udah hampir sama sih. Seperti itu Mas Ando. Berarti memang selain toko offline, ikutan event offline juga Betul, dong ya? betul, Dalam betul. setahun itu ada berapa event yang diikutin? Oh, banyak sekali. Kita bulan Oktober aja kita tuh ada 8 event. 8 Satu event. bulan ya. Jabodetabek. Oh, kita ada di Jogja, terus kita ada di Surabaya juga, ada di Bandung gitu untuk di bulan ini. Di Pulau seperti Jawa lumayan ya. Lumayan, Itu ada di lumayan, gitu. Bandung, Jogja, Betul, apa tadi betul. Surabaya juga ya? Surabaya, Oke. seperti itu. Nah, berarti kalau untuk offline store-nya ini ada di mana aja nih Mas? Kita ada di beberapa mall-mall besar di Jakarta, ya kan. Tuh kita ada di Bandung juga, terus ada beberapa consignment store di daerah-daerah juga, di Sumatera, di Kalimantan seperti itu. Karena memang market perfume sekarang sudah mulai ya, trennya bukan hanya di kota-kota metropolitan, tetapi mulai masuk ke daerah-daerah seperti itu, Mas Ando. Itu kalau dari penjualan gitu ya, offline, online gitu, ini menyumbang berapa persen nih rata-rata masing-masingnya? Mungkin sekarang presentasinya, kalau dulu mungkin ya 90% pasti di online. Sekarang mungkin online-nya udah sisa 50-60%, jadi hampir berimbang sih. Hampir Gitu, berimbang ya. bener. Karena orang kan memang pengen ngelihat atau pegang secara fisik Ya, gitu. betul. Apalagi Dia ini harus kan sniff dulu lah ya. Yes, betul. Ini kan perfume gitu Betul, ya. Orang sangat ya subjektif ya. harus nyobain dulu Betul, begitu. Ini katanya wanginya enak nih. Gimana caranya? Iya, betul, Iya, jadi betul. harus pegang langsung, harus Sniff dulu sniff ya. langsung begitu ya. Betul, betul. Berarti total store offline-nya ada berapa Mas? Kita lebih dari 20 ya. Lebih dari 20. Oke, baik. Ini luar biasa loh, baru 2020 gitu ya. Iya. Dan sekarang 5 tahun kemudian ini sudah 20 store gitu, baik di Pulau Jawa begitu ya. Betul, di Pulau Jawa, Jakarta, Surabaya, Bandung, pokoknya Jabodetabek gitu ya. Jabodetabek. Kalimantan, Kalimantan. Palembang gitu. Oh, itu udah Iya, buka kita juga? udah. Wow, baik. Selanjutnya, kalau kita sudah bahas tadi terkait dengan kinerja, berikutnya kita akan bahas terkait dengan tantangannya. Mbak Tania, ini setiap usaha kan ini tentunya memiliki sejumlah tantangan lah ya, banyak sekali obstacle seperti itu. Nah, bagaimana Anda menghadapi setiap tantangan bisnis ini? Setiap tantangan yang datang ke kita, biasanya kita tuh riset dulu Mas by data, baru habis itu kita diskusikan sama kita berani mengambil keputusan untuk beradaptasi sih Mas. Karena kan tren marketing sekarang atau tren perfume sekarang tuh benar-benar cepat banget ya Mas beradaptasinya. Kalau misalkan kita nggak beradaptasi dengan cepat, kita pasti harus udah ketinggalan jauh. Jadi kalau misalkan tantangan tersendiri pun bukan datang hanya dari kompetitor ataupun lainnya, tapi datang dari supply chain ataupun strategi tren yang cukup signifikan cepat sama perubahan digital sih Mas yang paling mempengaruhi. Jadi kita harus digital beradaptasi ya. dengan cepat. Betul, sampai tadi kan dikatakan Mas Alex gitu bahwa presentasinya secara online dan offline itu hampir sama Ya, gitu ya. betul. Nah, inilah perubahannya itu. Kalau dari Mas Alex tantangannya seperti apa Mas? Kalau dari kami benar sebenarnya pasti banyak faktor yang mempengaruhi, terutama daripada tren ya kan. Mungkin sekarang sudah ada banyak sekali media sosial, terutama TikTok ya kan, itu yang sangat-sangat mempengaruhi tren gitu. Untuk gimana caranya kita bisa mendapatkan exposure, brand awareness itu dari media-media sosial seperti itu, baik itu TikTok, Instagram dan lain-lainnya seperti itu Mas. Ya, ini merek parfum, kalau kita lihat kan merek parfum internasional nyatanya masih mendominasi pasar gitu ya, Mas Alex ya. Pasar dalam negeri kita lihat. Nah, bagaimana Anda bisa membangun kepercayaan konsumen dan menghadapi pasar lokal seperti itu?
Oke, mungkin saya bisa berikan ada 2 data ya Mas yang saya dapat dari laporan Ipsos Global Trend bahwa 80% customer di Indonesia sekarang lebih kemungkinan membeli produk lokal dan juga ada survei dari Populix nih Mas bahwa 54 pengguna skincare, body care, perfume sekarang lebih menyatakan lebih suka sama produk-produk lokal Mas. Jadi mungkin 10 atau 15 tahun lalu ya kan bagi pencinta pewangian kita hanya diberikan 2 opsi. Yang pertama international brand di mana harganya lumayan pricey dan juga mungkin di bawahnya parfum KW ataupun parfum refill. Ya kan customer cuma ada dua pilihan itu dan parfum lokal sekarang mengisi gap tersebut gitu. Kita mencoba untuk mendevelop produk yang secara kualitas itu premium dan juga setara dengan brand internasional, tapi dengan harga yang lebih affordable seperti itu. Tapi apa yang membuat masyarakat Indonesia tuh lebih kemudian memilih parfum lokal begitu? Apakah price matter gitu? Atau mungkin mereka sudah menyadari bahwa ternyata produk dalam negeri ini lebih nggak kalah kece gitu dari yang luar? Anda melihatnya apa yang banyak pasar memilih punya lokal justru? Oke, betul sekali tadi yang seperti Mas Ando bilang. Ternyata produk lokal itu sekarang sudah sangat mandiri, sudah sangat kreatif, sudah sangat inovatif. Jadi kalau baik itu dari secara kualitas produk, packaging, campaign yang dia berikan, activation yang dia berikan, ternyata parfum lokal itu sudah sangat-sangat luar biasa sih Mas. Gitu. Jadi dengan harga yang mungkin bisa dibilang affordable dibanding international brand, itu menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat. Dengan kualitas juga yang nggak kalah betul. Baik begitu ya. Betul. Jadi memang ya kenapa enggak untuk beralih ke brand lokal gitu ya. Baik, ini semakin seru nih perbincangan kita ya Mas Alex dan Mbak Tania. Kita akan kembali usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami di Corporate Insight. Destinasi yang luar biasa mempesona di benua Amerika. Traveling, Ya katanya kayak kampung Indonesia karena memang banyak sekali imigran dan juga pendatang diaspora Indonesia. Dan kulineri. God, wah enak banget ya. Makanan yang nggak bisa diketemukan di DC yaitu martabak. Saksikan Vlogger on the Road. Berita satu bersatu menginspirasi. Wisata alam, wisata kuliner, sampai dengan sejarah. Seperti tempat yang akan kita kunjungi kali ini. Banyak juga jalanan yang licin dan kita harus sempat tarik tali lagi. Akhirnya makanannya sudah tersedia di sini. Curug Bidadari, ini Indonesia! Jadi saksikan terus, ini Indonesia. Let's go tadi! Berita satu bersatu menginspirasi. Berita satu bersatu menginspirasi. Berbincang-bincang seputar dunia kreatif. Narasumber didatangkan dari Indonesia maupun mancanegara. Tarik macam-macam aja. Iya. Ada tarik apa saja di sini? Jadi kayak aku tuh malah yang tertantang, loh Indonesia itu nggak cuma Bali dan Jawa gitu kan, kenapa nggak perkenalkan lagi yang budaya-budaya lain. Saksikan VOA Creative Talk. Berita satu bersatu menginspirasi. Anda kembali lagi menyaksikan Corporate Insight dan masih bersama saya ada Mas Alex dan juga Mbak Tania. Kita masih ngebahas terkait dengan cuan semerbak bisnis parfum kekinian. Ya. Oke, Mas Alex, ini kan kita bicara terkait dengan banyaknya anak-anak muda juga yang banyak banget ide gitu ya. Betul. Banyak banget ide. Tapi itu masalah klasik, keterbatasan modal. Betul. Ya, kan? Ya keterbatasan modal, akhirnya persaingan harga hingga ketersediaan bahan baku ini turut menjadi tantangan. Anda menyikapi hal ini seperti apa? Oke, mungkin kalau dibilang usaha atau ketika kita berinovasi atau mau meng-create sebuah karya, pastinya butuh modal. Ya kan, nggak mungkin modal tanpa modal seperti itu. Cuman kita bisa meminimalisir dengan modal itu yang tadinya mungkin besar, kita bisa
dengan adanya kolaborasi seperti itu. Jadi sebenarnya di 2025 ini tren kolaborasi itu memang sangat-sangat familiar ya. Trennya tuh sangat-sangat naik seperti itu. Baik itu kolaborasi dengan influencer, dengan vendor, dengan event organizer, dengan banyak hal yang bisa kita kolaborasikan, dan itu meminimalisir mungkin ya, meminimalisir budget dan juga mungkin funding atau dana yang kita perlukan seperti itu sih. Nah, itu dia nih. Ini yang pasti bahwa jelas bahwa dana mungkin kurang, mungkin nggak ada, tapi ide jangan sampai nggak ada. Betul. Nah, betul, itu dia. betul, Jadi betul. kembali lagi ke tadi yang namanya kolektif atau kolaborasi seperti itu ya. Mbak Tania, ini kita tahu sekarang bahwa daya beli kan memang lagi lesu banget gitu ya. Nah, apakah ini berpengaruh pada usaha Anda, Saka Perfume gitu? Kalau iya, ini bagaimana kemudian Anda menghadapi tantangan ini? Tentunya berdampak ya Mas, tapi kalau dari kami sih strategi yang kami luncurkan adalah kami tuh memiliki beberapa variasi size. Ataupun kami juga meluncurkan beberapa promo bundling yang dimana customer itu tetap ingin merasakan variannya atau merasakan wanginya cuman dengan sesuai dengan budget mereka seperti itu. Tapi dari persaingan harga itu kita tidak hanya melulu tentang perang harga sih Mas. Kami malah lebih baik ke value produknya. Jadi customer tuh benar-benar merasa gue merasa punya value nih saat beli produk ini, ataupun merasa ada best value dari marketing yang dari kitanya tuh nyangkut ke mereka seperti itu. Jadi untuk persaingan harga justru di kami tidak terlalu ini, tapi lebih ke value based marketingnya sih Mas yang kita kencengin. Jadi lebih langsung ke person seperti itu? Iya betul. Wow. Dan kita kan juga banyak beberapa variasinya ya Mas, mulai dari size yang travel size sampai ukuran yang full size itu. Mungkin kalau untuk yang mau coba-coba dulu atau masih punya budget berapa, itu bisa juga coba yang travel size-nya. Oh, menarik. Iya, berikutnya Mas Alex, ini kita tahu bahwa tarif Trump kini sedang ramai diperbincangkan begitu ya. Dari 32 sampai 19% begitu. Nah, karena ini juga akan berdampak pada tarif impor. Nah, apakah usaha Anda terkena imbasnya seperti apa? Mungkin aja bahan baku ini kan masih bergantung pada impor kali ya, atau bagaimana Anda melihatnya? Oke, menarik nih Mas Ando. Nah, fun fact-nya Mas Ando ternyata salah satu oil base ya yang sering banget digunakan oleh international brand ataupun lokal brand itu ternyata Indonesia tuh menjadi sumber daya terbesarnya. Ya. Nah, salah satunya adalah minyak nilam atau peculi. Indonesia itu pemasok. Yang tadi dibahas ya, minyak nilam atau peculi itu kita Indonesia itu pemasok 80 hingga 90% untuk seluruh dunia, terutama di Eropa dan juga Timur Tengah. Jadi sebenarnya kita ini kaya banget akan sumber daya. Hampir 90% pemasok itu dari Indonesia. Nah, tapi yang sangat disayangkan kita hanya mengekspor tuh bahan baku. Ya, jadi kita ekspor bahan baku dan kita impor lagi finished good product seperti itu. Jadi kami sangat mendukung ya program pemerintah untuk hilirisasi. Di mana teman-teman saya juga yang banyak di Pulau Sumatera sudah mulai tuh melakukan hilirisasi minyak nilam hingga bisa menjadi oil fragrance dan bisa dijual, bahkan diproduksi dulu bahkan dijual di Indonesia lalu diekspor seperti itu sih. Gitu. Waduh, gitu. Ini terima kasih loh ya sudah mau untuk berusaha atau bisnis di bidang perfume lokal ini ya. Sementara dari dulu kan orang banyak yang nggak teredukasi mengenai hal ini. Betul. Mereka pikir beli parfum yang mahal-mahal bukan berarti salah juga gitu ya. Betul. Mereka lupa bahwa bahan bakunya ini belinya dari sini, begitu ya. Nah, dengan kehadiran teman-teman, terima kasih banyak loh sudah mengangkat terkait dengan hal ini. Baik, Mbak Tania, ini strategi apa yang dibangun perusahaan agar bisa eksis begitu? Strategi yang kita bangun sih tentunya yang tadi awal saya bilang adalah membangun emosional dan pendekatan kepada customer yang dimana kita tuh relevan dengan tren-tren saat ini Mas. Mungkin Gen Z atau milenial sedang trennya tuh dengan tren wellness, kesehatan. Jadinya kita tuh juga ikut beberapa community olahraga yang dimana kita bisa sambungkan dengan beberapa varian kita yang tentunya itu lumayan berdampak sih Mas. Jadi 3 komponen kita yaitu selain kualitas ya Mas yang kita tampilkan, itu juga ada
emotional storytelling yang kita tuangkan di setiap produknya, dan yang ketiga adalah community yang kuat sih Mas, karena di tren yang saat ini kalau kita tidak menjaga community yang kuat itu pasti akan hilang gitu aja namanya. Oke. Jadi masuk ke community begitu ya, ke lifestyle anak muda hari-hari ini, apalagi tadi soal kesehatan gitu ya. Tapi nggak bikin wangian soal kesehatan gitu, tiba-tiba bau jahe gitu, tiba-tiba bau mint gitu. Ada. Ada. Oke. Itu banyak disukain sih Mas. Ya. Lebih yang ke aromatik, herbalik ya. Oh ya, tapi itu kan lebih ke ruangan gitu ya, bukan untuk ada juga pribadi juga ada. Sekarang lokal brand itu benar-benar eksploratif. Mereka berani berelaborasi gitu. Bahkan kalau mungkin beberapa tahun lalu kan ya wanginya kopi, vanilla, seperti ini sekarang benar-benar luar biasa lah untuk berinovasinya situ. Nah itu dia. Nah ini terkait dengan itu kan tadi udah banyak inovasi ya. Kayak tadi saya tadinya cuman mikir doang, cuman mengandai-andai ada nggak ya kira-kira yang bau-bau kayak buat herbal gitu untuk kesehatan. Tapi ternyata ada begitu ya dari teman-teman. Nah kita lihat sekarang tantangan dunia usaha terutama perfume juga ini sangat luar biasa gitu. Orang yang beralih dari tadi yang kita sudah bahas dari high end brand gitu ke lokal sampai akhirnya sekarang yang yang isi ulang, refill yang di pinggir jalan yang kita juga sering lihat ini juga semakin naik. Nah Anda melihatnya bagaimana terkait dengan hal ini, untuk menghadapi hal ini? Ya, bicara tentang strategi bisnis, kita percaya bahwa baik, Mas Alex, ini kita akan melanjutkan terkait dengan hal ini, tapi sepertinya kita akan jawab usai jeda berikutnya. Baik. Dan pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Corporate Insight. Program inspiratif yang menyentuh jiwa. Akhirnya bapakku ikut aku, ya ampun. Kisah-kisah penuh makna mengajak kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena dalam ketulusan ada keindahan. Saksikan dan rasakan di ketulusan hati. Berita 1, bersatu menginspirasi. Halo, kembali lagi bersama saya Vinilia Huanggrio di Live Fast Market Opening. Selengkapnya, pembukaan hari ini bahkan minus 2%, bahkan melambangkan kekhawatiran asing juga terhadap berinvestasi di emerging market juga. Indeks utama Wall Street ini juga ditutup melemah pada akhir pekan lalu akibat kekhawatiran eskalasi. Terus bandingkan lagi dengan Jepang, itu rasio utang 120% lebih. Bedanya kalau Jepang itu berusaha pada waktu. Saksikan program Investor Market Opening pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Berita 1, bersatu menginspirasi. Kepada keluarga yang keluarganya menjadi korban, agar tabah, agar sabar, dan mudah-mudahan masalah ini, bencana ini cepat berlalu. Mungkin itu membuka dari saya. Setelah ini Pak Kabasarnas juga akan menyampaikan. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Kepala BNPB. Teman-teman media, bapak-bapak, ibu-ibu yang juga menjadi bagian dari kesedihan kita. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Kepala BNPB tadi. Yang pertama, kita semuanya menyampaikan rasa duka yang sangat mendalam atas musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Qasini ini, khususnya kepada keluarga-keluarga yang saat ini anak-anak kita yang masih dinyatakan belum ditemukan. Saya ingin sampaikan yang pertama bahwa kehadiran Badan SAR Nasional, dan kebetulan pagi ini Bapak Kepala BNPB sendiri hadir di sini, ini merupakan adalah wujud perhatian langsung oleh pemerintah pusat untuk hadir di tempat kejadian pada saat kejadian yang terjadi ini menjadi sesuatu yang khusus. Bahkan tadi sudah dideklar oleh pemerintah bahwa ini sudah masuk di kategori bencana. Apa yang dilakukan Badan SAR Nasional pada saat kejadian terjadi, 38 menit informasi itu sampai di kantor
SAR Surabaya. Dan saat itu langsung tim pertama diberangkatkan, tim kedua diberangkatkan, dan langsung dilaksanakan operasi. Tentunya operasi yang kita laksanakan sesuai dengan amanah undang-undang. Kita akan melaksanakan operasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan. Dan saya sampaikan kepada teman-teman media, kita cukup berterima kasih pada saat kejadian yang menyentuh kemanusiaan ini terjadi. Ada 65 instansi yang tergabung dengan jumlah personil 300, pagi ini total 379 personil yang tergabung dalam operasi gabungan ini. Kemudian pada saat kita sama-sama mengetahui bahwa kondisi kejadian merupakan reruntuhan dari 3 lantai dan ada bangunan lantai keempat yang sedang dibangun. Terjadi di sini sebenarnya merupakan material-material beton yang bertumpuk-tumpuk. Sehingga dari kondisi ini, kalau dalam istilah SAR, tipe reruntuhannya sebenarnya tipe pancake. Harus dilaksanakan penanganan khusus. Pada saat begitu tim SAR hadir melaksanakan assessment dengan fasilitas yang dimiliki, kita mendetek masih ada beberapa korban yang memungkinkan masih bisa kita selamatkan. Sehingga pada saat itu Badan SAR Nasional langsung mengirim Badan SAR Special Group yang dari kantor pusat. Kemudian kita mengerahkan kantor SAR yang ada di Jogja dan juga kantor SAR yang ada di Semarang dengan peralatan khusus untuk melaksanakan tindakan rescue yang dilaksanakan di sini. Jadi saya sampaikan bahwa pada saat ada korban yang memungkinkan masih bisa kita selamatkan, prinsip Basarnas atau visi dari Search and Rescue Internasional bahwa satu nyawa itu menjadi aset negara yang tidak bisa dihitung nilainya. Karena memungkinkan, apalagi di sini yang menjadi korban adalah anak-anak kita, yang memungkinkan bisa membawa negeri ini mudah-mudahan bisa lebih baik. Karena itu operasi yang kita laksanakan benar-benar serius, menggunakan aturan-aturan yang ada, dan teman-teman juga tahu bahwa kemampuan Badan SAR Nasional tergabung dalam International Search and Rescue Advisor Group. Kita memiliki sertifikat untuk penanganan khusus. Sehingga apa yang kita lakukan, disitulah kadang-kadang kita butuh teman-teman media untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Bukan berarti kita tidak menginginkan masyarakat untuk ikut bergabung untuk segera melaksanakan penyelamatan bersama-sama. Satu hal sedikit yang ingin saya sampaikan. Jadi pada saat kita menggunakan teknologi untuk mendetek di mana ada korban yang masih memungkinkan hidup ataupun yang dinyatakan sudah meninggal, kita memiliki teknologi. Mulai dari alat-alat detektor sampai kita menggunakan drone thermal. Dan sistem alat ini bekerja atas dasar suhu tubuh manusia yang melaksanakan aktivitas. Kalau di situ banyak orang, alat-alat ini tidak akan pernah bisa bekerja dengan baik. Karena itu sebenarnya kemarin misalkan ada tindakan untuk clear area. Semua personil diajak untuk keluar. Bukan karena kita tidak kepingin teman-teman media untuk ikut bergabung melihat secara nyata. Kita bekerja profesional, apapun yang kita lakukan, setiap saat akan kita declare. Saya melaksanakan press release di kantor pusat Basarnas, sudah saya sampaikan ke teman-teman media. Dan saya sampaikan untuk informasi secara berkala, SMC yang ada di sini paling tidak 2 hari akan bisa berinteraksi kepada teman-teman dan juga masyarakat untuk menyampaikan informasi perkembangan operasi yang dilaksanakan. Jadi kita mengharapkan operasi ini bisa segera kita selesaikan. Saat ini kita mengejar golden time karena dimungkinkan dari golden time inilah yang kita detect masih ada kehidupan ini
masih memungkinkan untuk bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Sesuai teori memang 72 jam. Namun pada saat kita sudah bisa menyentuh korban, kita sudah bisa mensuplai minuman, vitamin, bahkan infus sudah bisa kita berikan, memungkinkan yang bersangkutan ini bisa bertahan lebih lama. Terkait dengan kesulitan, kita tahu sendiri bahwa konstruksi yang saat ini terjadi, reruntuhan ini, satu titik ada getaran saja bisa menimbulkan dampak-dampak yang lain. Sehingga kita akan melakukan alternatif tindakan. Saat ini untuk menyentuh ke titik korban, kita harus kita membuat gorong-gorong di bawah tanah. Dan kalau kita tahu konstruksi awal dari permukaan dasar dari bangunan ini merupakan timbunan-timbunan dari bangunan-bangunan lama. Sehingga pada saat kita membuat galian ini pun beresiko kiri kanan juga ada longsoran-longsoran kecil. Sehingga akses untuk bisa masuk hanya relatif di 60 cm. Karena ada di situ ada kolom-kolom beton-beton yang terjadi. Dan itulah sebenarnya yang kita hadapi, bukan berarti kita tidak kepingin terbuka masyarakat untuk bergabung, tapi untuk dipahami bahwa pada saat kita melaksanakan tugas khusus dalam rescue ini memang perlu adanya clear area, misalkan seperti itu. Nah, secara teknis mungkin nanti dari tim yang tergabung dalam operasi gabungan ini, Pak Freezer bisa memberikan informasi secara utuh kondisi yang ada mungkin secara umum dan bisa disampaikan untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Saya rasa itu nanti mungkin kalau ada pertanyaan kita ingin berinteraksi, kita ingin sampaikan. Tunggu biar dari Pak Freezer dulu menyampaikan secara teknis yang sudah dilaksanakan. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Kabadan, Bapak Kepala BNPB, Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Emi Freezer, Kepala Subdirektorat Pengendali Operasi Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia dari Direktorat Operasi Kantor Basarnas Pusat. Mohon izin menyampaikan informasi menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB dan Kepala Basarnas. Kondisi umum yang dapat kami sampaikan dan kita sama-sama bisa melihat sendiri dari lokasi bahwasanya konstruksi bangunan yang utamanya dari 4 lantai, lalu kemudian akibat kegagalan konstruksi ini jatuhnya adalah kegagalan konstruksi, kemudian berubah menjadi tumpukan atau istilah internasional itu pancake model. Nah, dari pancake model ini kalau kita lihat gravity of center-nya itu ada di posisi sepertiga posisi ke arah kiri. Kalau kita lihat dari sisi sebelah kanan, Pak ya. Kemudian dari posisi trap yang ada di bawah ini ada perbedaan ketinggian antara level di bangunan bagian dasar. Sehingga pada saat posisi gravity of center yang ada di posisi tengah ini menutup akses, maka akses di sebelah tertutup sama sekali karena sudah sama-sama flat dengan lantai dasar. Nah, sehingga untuk bisa mengakses ke ruangan sebelah, kita hanya bisa menggunakan dengan interaksi suara atau verbal dengan voice, panggilan, lalu juga kemudian dengan menggunakan flexible search cam yang kami bisa masukkan ke celah terkecil yang ada di himpitan main column atau kolom tiang utama yang ada di main of center-nya. Lalu kemudian kalau Bapak-Bapak lihat dari konstruksi yang ada di kolom utama tengah itu posisinya hampir berbentuk U-shape. Artinya kalau kita melihat konstruksi dari sebuah bangunan secara standar, standarnya adalah apabila dia mengalami kegagalan konstruksi harusnya dia patah, bukan melengkung. Atau artinya kalau kita melihat ini adalah elastisitasnya sangat tinggi. Artinya kalau kita bicara melihat dari bukti nyata saat ini, maka kemampuan untuk menahan beban secara keseluruhan ini tidak sesuai dengan beban yang ada di Sangga. Akibatnya adalah maka tercipta void, ruang celah sempit yang ada di dalam yang kesulitan untuk kita bisa akses. Selama 2 hari kita melakukan upaya untuk evakuasi, alhamdulillah 11 korban
berhasil tim gabungan evakuasi dari 3 sektor, yaitu A1, A2, dan A3. Di mana A1 dan A2 itu adalah di lower surface, kemudian A3-nya adalah di top floor. Kemudian yang di top floor sudah clear, tinggal akses di 2. Lalu kemudian dari A2 dan A1 adalah yang paling depan, yang kita masuk permukaan dari arah jalan masuk, itu adalah akses di tempat terdekat untuk bisa masuk ke kolom sebelah. Sementara yang penjuru paling jauh di belakang ini sudah kita tidak diprioritaskan lagi karena penurunan tingkat kesadaran dari merah kemudian berubah menjadi hitam. Lalu kemudian target utama yang sedang kami kejar saat ini adalah ada 15 lokasi, di mana dari 15 lokasi ini disampaikan ke Bapak ya, 8 berstatus hitam, 7 berstatus merah. Nah, dengan kondisi ini 6 posisinya ada di kolom sebelah yang kami belum bisa akses secara langsung, artinya kami belum bisa touch langsung ke mereka, kami hanya bisa mendeliver suplemen melalui celah kecil yang ada di main kolom yang ada di tengah, yang menjadi kunci utama dari pola runtuhan pancake. Lalu kemudian kenapa alat berat tidak kami optimalkan? Seperti Pak Muji di sini adalah civil engineer dari ITS. Beliau sudah membawa peralatan dengan lifting capacity kurang lebih, selamat datang Bu Gubernur. Ya, kurang lebih kemampuannya adalah 30 ton. Nah, kemudian pada saat kita posisi untuk mengangkat beban pada akses A1 untuk membuat celah agar bisa bekerja lebih maksimal, namun ternyata memberikan dampak pada pada sisi runtuhan yang ada bersambungan dengan gedung yang ada di depan. Kemarin Bapak-Bapak lihat pada saat ada pergerakan di atas, ternyata bangunan yang runtuh di musola ini tidak memberikan dampak secara signifikan, namun getaran yang dirasakan adalah di bangunan paling depan. Sehingga akhirnya sempat chaos, lalu kemudian dampak seperti ada kegempaan. Padahal adalah dampak dari pergerakan yang ada di lokus atau di worksite. Ya. Lalu kemudian pendekatan yang kami utamakan adalah yang pertama di golden time seperti disampaikan oleh Kabasarnas tadi adalah 72 jam atau 3 kali 24 jam adalah untuk memberikan kesempatan semaksimal mungkin tim rescue untuk bisa melakukan pendekatan secara aman. Karena kalau kami penetrasi langsung terhadap kolom utama ini akan merubah konstruksi dan juga bentuk susunan. Karena informasi hasil analisis dari ITS ini semua sudah kegagalan struktur. Struktur penyangga semua totally collapse atau gagal total untuk memberikan sanggahan. Dan ini diintervensi sedikit saja akan merubah pola runtuhan. Dan rembetannya, mohon izin saya memberikan gambaran seperti spider web. Satu titik kita colek, maka rembetan getaran itu bisa sampai ke semua sektor yang terconnecting dengan bangunan tersebut. Sehingga kami mohon izin diberikan kesempatan keleluasaan untuk bisa memaksimalkan life saving, menyelamatkan korban yang masih memberikan respon. Saat ini di A1 ada satu korban yang masih bisa memberikan respon secara langsung dan kami sedang membuat tunnel di bawahnya untuk memberikan kesempatan pembebasan korban karena dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali karena berada di bawah himpitan bordes. Dan mohon izin saya sampaikan faktor analisis sebelum dan sesudah kegempaan semalam. Sebelum kegempaan, posisi bordes kurang lebih sekitar 15 cm dari surface atau dari lantai. Dengan posisi korban masih bisa menggerakkan kepala. Namun setelah pasca kegempaan semalam, posisi bordes turun signifikan. Kurang lebih 10 cm. Turun tinggal tersisih. Sekarang kita bayangkan berapa diameter lingkar kepala untuk anak usia rata-rata remaja. Ini kurang lebih sekitar 10 sampai 12. Nah, sehingga dengan ketinggian ini kami ingin memberikan gambaran bahwa kesulitan kami ini adalah bagaimana mempertahankan nyawa target, tapi akses yang kita gunakan memang membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena kami tidak kekurangan peralatan. Seperti Bapak lihat, semua peralatan baik yang sifatnya pneumatik, ataupun dia gas, ataupun dia peralatan yang manual, ada semua. 300 gabungan semua rata-rata membawa peralatan dan bisa Bapak lihat di daftar potensi dengan peralatan. Artinya kita tidak kekurangan peralatan. Namun kehati-hatian yang kita kedepankan untuk memberikan kesempatan dari satu nyawa sangat berharga.
Lalu kemudian fase pertama 72 jam itu adalah rescue phase atau fase penyelamatan. Setelah 72 jam nanti akan kita asesmen kembali apabila kondisi ini membuat status berubah dari responsif menjadi unresponsif, tentu kami akan melaksanakan konsolidasi kembali melibatkan pada pihak keluarga. Kita akan rubah metode pendekatan terhadap korban dengan menggunakan peralatan berat. Akan kita ambil satu persatu puing yang ada, namun dalam fase ini tentu sudah berubah dari fase rescue menjadi fase recovery. Nah, tadi pada saat pengangkatan rescue team ataupun orang yang berinteraksi di bawah ini sudah harus berada di luar titik aman. Karena kita menghindari dampak akibat penetrasi alat yang menekan ataupun dia menahan dan memotong peralatan, patahan atau potongan ini menjadi potongan yang lebih aman untuk di hold dan diangkat, lalu kemudian dipindahkan ke sisi yang lebih aman. Jadi kurang lebih kami sampaikan bahwa target dalam proses evakuasi yang sudah teridentifikasi ada 15 titik. Di mana 15 titik, 8 sementara sudah berstatus hitam, lalu 7 masih berstatus merah. Dan 8 belum bisa kami pindahkan karena torso, batang tubuhnya itu terhimpit di kolom. Sehingga kalau kami mau pindahkan, ini kami harus angkat beban lansar 4 lantai ke atas. Nah, sehingga fase yang hitam ini akan kami prioritaskan setelah fase rescue selesai. Artinya dengan pengurangan beban dari runtuhan ini akan memberikan celah. Karena posisinya di lantai dasar. Dan mereka ada persis di tengah. Kalau kita intervensi dengan masa pembusukan setelah 24 jam, maka elastisitas tubuh akan jauh berkurang. Kami khawatir pada saat kami melakukan intervensi dengan penarikan dan sebagainya akan terjadi ruptur atau putus anggota tubuh, dan ini akan tentu memberikan presiden yang sangat tidak baik bagaimana kita melakukan treatment terhadap dead body. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini yang dapat kami sampaikan terkait dengan teknis. Nanti kami persilakan Pak Muji untuk memberikan gambaran secara teknis bagaimana hasil asesmen yang disampaikan, lalu kemudian teknik pendekatan untuk pengurangan beban dengan menggunakan metode CRAN. Selanjutnya kami kembalikan kepada siap. Terima kasih. Baik, itu ya rekan-rekan media sekalian, itu dari sudut Basarnas terkait dengan kondisi di lapangan. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita ngambil dari sisi masyarakat ya. Ya, silakan Pak, sampaikan secara singkat dan jelas. Dari TS ini, dari ahlinya ya, silakan. Terima kasih pada semua rekan-rekan media. Jadi pada saat ini dengan komando dari Basarnas kita akan membackup proses untuk evakuasi, sementara masih di tengah Pak, di ujung Pak, di tengah Pak, nggak dapat semua Pak. Oke, nama saya Muji Irmawan dari ITS, Institut Muji Irmawan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, ITS, Departemen Teknik Sipil. Jadi bisa kami sampaikan bahwa kami membackup untuk proses evakuasi korban dengan komando dari Basarnas. Tetapi untuk saat ini konsentrasi masih untuk bisa mencapai korban. Tetapi untuk langkah berikutnya, bila tadi fasenya sudah berubah, kami akan membantu mengassist untuk proses pengangkatan elemen-elemen struktur baik balok, beton maupun plat yang runtuh sampai di lantai dasar. Itu ada 4 lapis lantai yang ambruk, kolaps. Nah, ini menyusahkan teman-teman Basarnas untuk melakukan untuk mengakses ke lokasi yang dimaksud. Tetapi kalau sudah sampai fase yang sudah berikutnya, kami akan mengakses. Intinya elemen strukturnya itu sudah hancur semua. Dan ini kita juga mengamankan bangunan-bangunan di samping supaya tidak ikut ambruk, sehingga nantinya kita akan bertahap dan kemudian kita potong dengan maksimum 1 ton dengan alat angkat, dan tidak boleh ditarik sampai itu rilis, sampai itu bebas baru bisa diangkat. Memang ini membutuhkan waktu, tapi kita punya teknik untuk mendapatkan percepatan karena memang
nantinya kita harus memperhitungkan kondisi body tubuh yang sudah ada di bawah. Saya kira itu secara teknis kita tetap backup full kepada teman-teman Basarnas untuk bisa segera mengevakuasi korban dengan metode teknis yang berlaku dengan safety yang harus diperhatikan. Saya kira itu secara teknis untuk bisa dipahami. Baik, terima kasih rekan-rekan media sekalian. Ya, tadi sudah jelas secara teknis. Nanti silahkan kalau mau memperdalam dan bertanya. Ya. Intinya, meskipun tadi dijelaskan bahwa ada golden time, ya, tapi untuk masuk langkah berikutnya, misalnya kita putuskan nanti berhenti untuk pencarian pertolongan, ya, beralih ke tahap berikutnya, istilahnya bangunan itu dibersihkan, kemudian yang sudah hitam kemudian diurus sesuai dengan agama dan kepercayaan itu nanti. Jadi kita akan informasikan kepada media, kita akan berdialog dulu dengan masyarakat yang mempunyai atau terdampak keluarganya, ya. Jadi tidak mengambil keputusan secara sepihak. Di sini ada Ibu Gubernur Jawa Timur sudah menetapkan status kedaruratan sedang proses. Artinya pemerintah pusat lewat BNPB ini mengambil alih memegang fungsi komando. Tadi pencarian pertolongan oleh Basarnas itu adalah satu sisi saja, ya. Tapi kedaruratan, rehabilitasi, rekonstruksi tentu saja berbicara sebelum, selama, dan sesudah terjadinya bencana ini. Itu, ya. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Kalau ada yang mau memperdalam silahkan bertanya, boleh ke saya, boleh ke Kabasarnas, boleh ke Pak Ibu Gubernur, boleh ke secara teknis, secara bergiliran, ya. Mungkin satu persatu, kalau yang satu pertanyaan yang sudah disampaikan yang lain ya tidak perlu diulangi, ya. Mungkin dari Mbak itu dari tadi soalnya udah angkat tangan duluan, silakan. Pak, yang saya tanyakan untuk teman-teman itu oksigen diberikan ke beberapa titik. Hari ini juga apakah ada penambahan sambil menunggu 72 jam lagi? Kan ini sisa 1 hari ya yang diberikan. Apakah ada penambahan titik untuk oksigen dan yang asupan yang lainnya? Ini mungkin langsung dijawab karena Pak Kabasarnas langsung bisik, katanya sudah cukup. Tapi intinya, rekan-rekan media sekalian, jangankan oksigen. Tadi kita rapat koordinasi, Pak Sekda, Bu Gubernur dengan BNPB, keluarga yang jauh-jauh yang kesini nunggu berita saja, kebutuhan makan, minum, dan lain-lainnya kita akan bantu, kita akan dukung, gitu ya. Apalagi yang jelas-jelas kebutuhan untuk pencarian pertolongan, ya. Segala macam sarana yang dibutuhkan kita akan datangkan. Tadi kan jelas kendalanya tadi, ya. Ini kalau nanti bertahap berikutnya sudah beralih, sudahlah pencarian pertolongan sepakat kita tidak lanjutkan, kasihan karena sudah ada ditemukan, sudah tidak ada lagi bisa ditemukan. Itu alatnya sudah siap. Yang disampaikan oleh Pak ITS, kren yang besar untuk ngangkut puing-puing itu sudah siap semua. Tapi tentu saja kita tidak bisa segera tanpa sepakat semua pihak, ya. Karena ini menyangkut nyawa manusia. Kita sepakat semua yang hadir di sini, satu nyawa manusia itu lebih berharga dari apapun, gitu. Ya. Ya, dari depan. Ya, untuk masyarakat, keluarga jelas ini khawatir. Makanya setelah ini juga kita akan mengumpulkan keluarga, menjelaskan. Nah, tolong rekan-rekan media juga sampaikan. Yang nyata kita bertemu itu disampaikan. Jangan justru kekhawatiran keluarga ini bertambah lagi dengan informasi-informasi yang menakutkan gitu ya. Nah, tolong kita jaga semua supaya situasi ini betul-betul kondusif. Masalahnya di sana, di tempat yang longsor, jangan dikeluarkan lagi jadi masalah masyarakat dengan aparat, jangan sampai seperti itu ya. Tolong rekan-rekan media juga menyampaikan, dan kami dari BNPB akan segera mengumpulkan masyarakat, keluarga yang terdampak, dijelaskan. Jangan sampai mereka beranggapan bahwa kita tidak bekerja, nggak seperti itu
ya ada kendala-kendala. Nah, untuk berapa menit, berapa jamnya, silakan Kabasarnas dijawab. Terima kasih. Saya ingin sampaikan, pada saat kita melaksanakan operasi ini, tentunya bukan seperti kita belajar yang eksak. Tapi saya ingin sampaikan bahwa visi yang disampaikan oleh Basarnas, bahkan SAR internasional pun, kita sudah mendeklar ada visi yang kita lakukan pada saat operasi, yaitu satu jiwa, satu rasa. Artinya bahwa kita sadar betul pada saat korban ini mengalami kedaruratan, selalu yang bersangkutan akan berdoa, ya Tuhan segera datangkan pertolongan kami. Dan itulah jiwa kami. Mereka bilang segera selamatkan kami, dan itulah jiwa kami untuk bisa menyelamatkan. Jadi secepat-cepatnya itulah yang sebenarnya ada pada diri kami. Saya pastikan bahwa operasi SAR baik yang kita laksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri tidak mengenal jeda waktu. Kita laksanakan secara terus-menerus. Saya sampaikan bahwa kesulitan tadi disampaikan, dan kita menggunakan yang tadinya normalnya kita bekerja itu 4 jam kita ganti. Dengan kondisi yang kita hadapi, akhirnya hanya mampu bertahan di 2 jam sudah harus di rolling. Sehingga kita memiliki 4 shift. 1 shift yang lagi beroperasi, 1 shift persiapan untuk turun pada saat ini ditarik, 1 shift yang di belakangnya lagi yang istirahat. Jadi itu yang kita laksanakan secara terus-menerus. Karena itu kemarin sempat di-shoot oleh media, lah itu lagi santai-santai, bukan santai. Karena memang gorong-gorong yang kita bikin itu space-nya sangat kecil dan konstruksinya sangat labil. Jadi mohon doanya kepada semuanya. Dan bekerjanya itu sebenarnya telungkup dalam space di 60 cm. Iya, yang pasti sudah menyentuh ke titik korban. Saya pastikan. Hanya saja posisi korban setelah mau kita laksanakan penarikan, ternyata kakinya dalam kondisi kejepit. Itu mungkin yang kita hadapi saat ini. Sebentar semua dapat kebagian. Waktunya pokoknya cukup ya. Ini Bu Gubernur juga akan menambah jawaban dari Kabasarnas. Silakan Bu. Terima kasih Pak Kepala BNPB, Basarnas dan tim. Jadi begini kawan-kawan sekalian, sejak awal kami mendapatkan informasi adanya musola yang ambruk ini. Komunikasi saya ingin menyampaikan supaya nanti runtut Pak Wagub, Pak Sekda sebagai Kepala BPBD, kemudian Dinas Sosial, Dinas Kesehatan. Full tim, termasuk PU Cipta Karya, itu di sini full tim dari mulai sore tanggal 29. Yang kemudian saya minta untuk disiapkan, saya tidak melihat secara fisik bagaimana konstruksi ini, reruntuhannya bagaimana, maka sederhana saya bilang harus ada ekskavator. Setelah ekskavator ternyata tidak memungkinkan, itu langsung diambil bongkahan-bongkahan itu. Yang saya minta kemudian adalah lampu spot BPBD, karena evakuasi harus 24 jam. Jadi malam itu harus tersupport oleh lampu yang cukup. Kemudian saya minta langsung tim layanan dukungan psikososial. Jadi tim DP dari Dinas Sosial itu sudah jalan dari 29 malam. Karena ada yang memang belum bisa dahar karena masih ingin menunggu berita putra-putrinya. Kemudian kita bikin dapur umum. Kawan-kawan dari tanggal 29 malam, dapur umum. Semua keluarga, semua relawan, insya Allah tersupport dari dapur umum yang ada di belakang sini. Kemudian saya minta lagi kepada Dinas Kesehatan, pastikan seluruh rumah sakit itu dalam posisi on call. Seluruh rumah sakit di luar RSUD semua akan di cover oleh Pemprov. Kemudian pastikan oksigen itu aman, pastikan oksigen aman, pastikan air itu aman. Karena yang masih bisa terkonfirmasi langsung kemudian disupport apakah oksigen ataukah tim penyemangat. Jadi harus ada semangat yang terus disampaikan kepada mereka yang masih bisa dikonfirmasi dan minum. Kemudian ada yang kemarin bisa dikasih roti. Nah, kemudian izin. Jadi proses dari awal tanggal 29 itu yang ditanya orang tua adalah itu ada alat berat kok enggak bergerak. Jadi itu persoalan yang harus saya jawab, saya jelaskan per kelompok masyarakat. Lalu kemudian saya menyampaikan ini harus diambil dari bawah. Jadi proses penggalian itu sudah dilakukan oleh Basarnas awal dari Jawa Timur itu sudah dilakukan dari bawah. Kalau
ditanya berapa jauh, sejauh yang masih bisa dikomunikasikan, itulah yang dijangkau. Itulah yang dijangkau. Yang tadi malam itu kedalamannya sampai 80 cm. Kemudian sebetulnya tinggal 1,5 jam lagi itu sampai, terus ada gempa. Jadi kira-kira 1,5 jam mereka bisa menyelesaikan 1 meter. Karena ada kesulitan ketika ternyata keramik itu diambil, di dalamnya juga ada beton. Dan seterusnya, sehingga sampai kepada tanah mereka juga harus menghitung kembali, takut ini kemudian bikin ambruk. Saya datang dengan Pak Muji, kemudian dengan Pak Bram, Basarnas, dengan Kapolda, dan seterusnya. Nah, apa yang sesungguhnya bisa kita maksimalkan kawan-kawan sekalian, jadi pada proses pencarian dan penyelamatan, ini yang memang menjadi concern komitmen kita semua. Jadi dengan segala hormat, tim Basarnas ini terkonfirmasi 12 orang sudah punya sertifikat internasional. Itu harus disampaikan memang bahwa mereka ini profesional, mereka tahu standarnya, bagaimana pengamanan dan penyelamatannya. Jadi saya mohon kepada kawan-kawan semua menyampaikan pesan ini, bagaimana kedalaman secara psikososial para keluarga yang terus menunggu, terus bertanya, kok ada alat berat, alatnya kok tidak bergerak. Ini memang harus dijelaskan oleh kita semua, karena kerjanya ini di dalam. Kerjanya ini di dalam, di lorong-lorong. Jadi kembali kami menyampaikan BNPB terima kasih, Basarnas terima kasih. Insya Allah kami siap support, apa dukungan-dukungan termasuk mendatangkan kren tadi malam. Mendatangkan kren, ada 2 kren yang kita datangkan, pokoknya semua di standby-kan. Anytime dari BNPB Basarnas sudah kita mulai misalnya pengangkatan puing-puing peralatan itu insya Allah sudah siap semua. Saya rasa itu kawan-kawan terima kasih. Terima kasih. Tambahan satu lagi, itu gempa itu 6,5 magnitude. Cuma di itu dekat Sumeneb di laut 11 km. Ya, tidak dekat-dekat dari sini gitu. Tapi karena 6,5 ya tentu saja getarannya sampai ke wilayah ini. Itu juga yang bersyukur. Ada 3 korban luka-luka, ada beberapa rumah yang rusak gitu ya di Sumeneb. Tapi itu tidak signifikan karena ada di laut gitu ya. Silakan, dari tadi udah 3 kali teriak. Di statement BNPB tadi malam dinyatakan per pukul 7 malam 91 orang masih belum ditemukan. Mohon update per hari ini berapa yang sudah ditemukan rescue dalam keadaan selamat, kemudian di recovery dalam keadaan meninggal dunia, dan berapa yang masih belum ditemukan, Pak? Jadi memang ya dalam setiap bencana lah, jangankan bencana yang besar-besar gini puluhan itu, data itu pasti simpang siur gitu. Hari pertama nih, itu biasa data sementara kan. Nanti setelah ini akan, tadi juga dalam rapat koordinasi itu yang menjadi konsen kita ya. Ini sedang dilaksanakan pengecekan Mbak, langsung dari Pusdalop BNPB, mana yang ada di rumah sakit, mana yang sudah meninggal, mana yang terjebak di reruntuhan ya. Tadi kan dari Basarnas menyampaikan 15 ya. Nah, apakah betul itu kan kita nggak tahu, karena juga ada berita-berita titik yang terdetek itu baru 15 titik. Tapi kan ada orang tua juga yang katanya anaknya ada, tiba-tiba nggak ada. Ada yang bilang anaknya nggak ada, tiba-tiba ada. Ini tunggu, mohon waktu. Ini lagi didata semua. Kesempatan pertama data ini akan disampaikan ke rekan-rekan media, ya. Jadi jangan dipermasalahkan karena kan semuanya pada saat-saat awal ini dimanapun, ya pasti ada kesimpang siuran data. Tadi 15 titik yang ditemukan itu, yang ada titik mana yang itu kan sementara ya, tidak ada yang bisa menyatakan itu pasti. Oke. Sementara 379 cukup ya, mungkin kalau asing silakan. Terima kasih. Yang ingin saya sampaikan tadi juga bahwa kemampuan Badan SAR Nasional itu sudah tergabung dalam International Search and Rescue Advisor Group. Artinya bahwa kemampuan yang kita miliki itu sebenarnya sudah standar internasional. Biasanya dari Insarak itu akan mendeklir secara internasional untuk bantuan internasional kalau itu ada bencana alam. Seperti sebelumnya, tahun lalu ada terjadi di Turki.
Pada saat Insyaallah mendeklir, Indonesia akhirnya ikut tampil di sana. Tahun ini ada di Myanmar. Pada saat Insyaallah mendeklir, akhirnya kita seizin pemerintah dan tergabung di bawah koordinasi BNPB, kita melaksanakan operasi di sana. Jadi pada saat kejadian yang ada di sini ini, kita pastikan kita memiliki kemampuan. Hanya saja dalam penanganan perlu kehati-hatian karena memang kondisi reruntuhan yang tadi sudah disampaikan. Mungkin demikian temannya. Waktu di Turki itu BNPB Peristiwa tewasnya demonstran saat aksi demonstrasi di DPR ini sangat disayangkan oleh sejumlah pihak. 5 anggota DPR kontroversial kini telah dinonaktifkan oleh partainya usai barak aksi protes massa di berbagai daerah Indonesia. Di program Berita 1 siang hari ini, saya Sri Kirana atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Hanya di Berita 1. Destinasi yang luar biasa mempesona di benua Amerika. Traveling. Ya katanya kayak kampung Indonesia karena memang banyak sekali imigran dan juga pendatang diaspora Indonesia. Dan Kulineri. God, wah enak banget ya. Makanan yang nggak bisa diketemukan di DC yaitu martabak. Saksikan Vlogger on the Road. Berita 1, bersatu menginspirasi. Ya, Anda kembali menyaksikan Corporate Insight dan masih bergabung bersama kami. Ini rekan-rekan dari Saka Perfume ya. Ada Mas Alexander Christie, CEO PT Teman Menggapai Impian, dan juga Mbak Filta Tirtani atau Mbak Tania, VP of Business Development PT Teman Menggapai Impian. Mas Alex, bagaimana prediksi tren industri parfum di Indonesia dapat berkembang begitu ya? Nah, menurut Anda pasar di Indonesia mencari bisnis parfum yang seperti apa dan bagaimana Anda melihat terkait dengan peluang ini? Oke, mungkin saya bisa menyampaikan satu buah data, Mas Ando, bahwa dari Grand Views Research, pertumbuhan rata-rata parfum lokal itu 7,7% dari tahun 2020 sampai dengan 2025 dan diproyeksikan akan terus tumbuh hingga tahun 2023. Dan untuk nilainya sendiri akan diproyeksikan mencapai 1,2 juta US dollar untuk secara market. Nah, itu kita optimisme bahwa parfum lokal itu nantinya akan terus bertumbuh. Ya kan, bukan hanya di kota-kota besar, ya kan, bukan hanya di Jabodetabek, tapi udah mulai masuk ke beberapa daerah-daerah gitu. Jadi masyarakat sudah mulai terbiasa dengan produk-produk lokal seperti itu. Iya, jadi memang sudah ya orang sudah ini ya aware begitu ya dengan produk lokal gitu. Sudah paham lah ya. Betul. Nah, tren konsumen yang sedang populer di pasar parfum Indonesia ini Mbak Tania, dan bagaimana perusahaan parfum ini dapat memanfaatkan tren ini untuk meningkatkan penjualan? Anda lihatnya gimana? Kalau dari tren saat ini tuh trennya lebih ke personal sense ya Mas ya. Jadi konsumen tuh ingin wangi yang dia punya itu menjadi ciri khas wanginya dia. Kalau di kita gimana sih cara biar kita supaya bersaing, di mana kita tuh punya beberapa signature parfum Mas, yang dimana kita juga kolaborasi dengan beberapa perfumer lokal baik pun internasional untuk menciptakan sense yang memang jadi signaturenya Saka seperti itu. Baik, jadi memang lebih ke personal gitu ya. Jadi memang dari konsumen atau pelanggan pun berusaha kayak mau punya ciri khas wanginya sendiri gitu loh, nggak mau pasaran. Iya. Baik. Ini sebenarnya kita tiba di penghujung acara. Kalau gitu saya akan minta closing statement satu-satu dulu kali ya dari Mas Alex terlebih dahulu, mungkin silakan closing statementnya. Kami dari Saka Perfumery percaya bahwa parfum bukan hanya sekedar aroma tapi identitas. Identitas bagi setiap individu-individu yang memakainya, dan kita percaya bahwa brand lokal ke depannya akan terus tumbuh, berinovasi, mempunyai kreativitas sendiri yang bisa bersaing dengan brand-brand di luar seperti itu. Kita percaya Indonesia bukan hanya impor produk finish good jadi gitu. Kita bisa percaya bahwa Indonesia bahkan bisa menguasai dan juga mengekspor beberapa produk-produk ke mancanegara seperti itu. Jadi lebih dari sekedar brand, lebih dari sekedar gaya hidup, tapi parfum sebetulnya adalah identitas. Mbak Tania, silakan. Baik,
Kalau dari aku, kita percaya bahwasannya parfum lokal itu pasti akan bersaing dengan parfum internasional, yang dimana kualitas-kualitas parfum brand lokal sekarang juga udah memiliki standar yang cukup tinggi ya, dimana mengikuti tren parfum yang pelanggan mau, yang tadi aku bilang, dimana customer itu memiliki signature wanginya sendiri, dan parfum lokal benar-benar mengikuti tren yang dipunya. Maka dari itu aku percaya bahwasannya tren parfum lokal pasti dapat bersaing sih dengan parfum internasional yang lainnya. Wah, ini keren banget sih. Jadi maksudnya dengan semangat buat brand-brand lokal untuk tetap meningkatkan, mengharumkan wangi Indonesia. Nah, itu dia, mengharumkan menyemarakan wangian Indonesia. Wah, betul, ini apa ya namanya, cukup nasionalis begitu ya. Iya. Jadi sebetulnya bahwa parfum atau bicara terkait dengan parfum wangian Indonesia ini bukan hanya sekedar seperti tadi, bukan hanya sekedar brand, bukan hanya sekedar gaya hidup, tapi ini adalah bicara terkait dengan identitas asli Indonesia. Terima kasih banyak Mbak Tania, Mas Alex sudah bergabung bersama kami di Corporate Insight. Sukses terus buat Saka Perfume. Terima kasih. Bye. Ya pemirsa, demikianlah pembicaraan kita di Corporate Insight hari ini. Kita ketemu lagi di Corporate Insight berikutnya. Saya Rolando Sambuaga pamit, sampai jumpa.